Perbedaan Ortodoks dan Katolik, kalau perbedaan yang secara mendasar tidak ada sebenarnya. Karena Ortodoks dan Katolik itu dulunya ya satu gereja. Gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Sebenarnya Katolik dan Ortodoks itu gereja yang sama sejak zaman para rasul sampai kemudian 1000 tahun yang lalu kurang lebih, atau yang sering kali disebut angka tahunnya 1054, kemudian terpisah. Maka kalau ditanya perbedaan dengan Ortodoks itu apa? Kalau ditanyakan perbedaan yang mendasar, perbedaan yang inti, tidak ada. Karena kalau kita tanya sakramennya Ortodoks juga ada 7, persis seperti kita. Mereka punya Ekaristi persis seperti kita. Mereka punya tahbisan uskup, tahbisan presbiter, tahbisan diakon persis seperti kita. Mereka juga menyatakan bahwa Bunda Maria itu juga Bunda Allah, dalam istilah bahasa Yunannya Theotokos, persis seperti kita. Jadi kalau ditanyakan perbedaan yang mendasar, tidak ada. Tapi kalau ditanyakan perbedaan yang kecil-kecil, memang ada. Contoh perbedaan yang kecil-kecil. Untuk sementara waktu ini, sejak 1000 tahun yang lalu, Ortodoks belum lagi loh, bukan tidak loh. Karena sebelumnya Ortodoks juga mengakui paus. Dulu tidak ada Ortodoks, tidak ada Katolik. Ortodoks ya Katolik, Katolik ya Ortodoks. Karena itu gereja yang sama. Hanya kemudian ketika pecah dibedakan gitu loh. Yang satu namanya Katolik, satu namanya Ortodoks. Itu setelah pecah pembedaan itu. Dulu tidak ada nama Ortodoks, nama Katolik. Semua Ortodoks, semua Katolik itu maksudnya. Ketika pecah baru dibedakan yang ini Katolik. Katolik itu yang apa? Yang mengakui paus sebagai pemimpin. Ortodoks itu yang apa? Yang tidak atau belum lagi mengakui paus sebagai pemimpin. Maka perbedaan yang gede tidak ada. Perbedaan kecil, nomor 1, untuk sementara waktu pemimpin gereja mereka bukan uskup Roma, tetapi uskup Konstantinopel yang disebut sebagai Patriark Ekumenis atau tanda petik pausnya Ortodoks. Jadi untuk sementara waktu sejak 1000 tahun yang lalu paus mereka, tetapi paus tanda petik ya, adalah uskup Konstantinopel. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, dalam liturgi mereka tidak menyebut paus, tapi mereka menyebut pemimpinnya tadi siapa? Uskup Konstantinopel. Mana kota Konstantinopel itu? Jadi kalau sekarang kamu tahu kota bernama Istanbul, itulah namanya zaman kuno namanya Konstantinopel. Itu pusat yang kedua kekristenan. Pusat yang pertama Roma, pusat yang kedua itu adalah Konstantinopel. Pusat yang ketiga Alexandria, pusat yang keempat Antioquia, pusat yang kelima adalah Yerusalem. Jadi ada 5 pusat besar pada saat dulu masih satu gereja itu, tapi ketika pecah maka kemudian yang satu di Roma, yang satu di Konstantinopel. Tetapi sejak tahun 60-an sudah dijalin kembali, sudah saling menerima kembali antara Roma dan Konstantinopel. Pada saat itu Paus Roma bernama Paus Paulus yang ke-6. Kemudian pemimpinnya Ortodoks, saya harus ingat dulu, Athenagoras. Jadi sudah saling bertemu, bahasa gampangnya kita udah 1000 tahun gak bersama-sama. Ayolah kita mulai lembaran yang baru. Sampai hari ini prosesnya masih terus berjalan. Ini untuk kembali mempersatukan dua gereja yang sebenarnya sama, tapi masih terpecah ini. Apakah jalannya menuju pada persatuan? Iya, tapi memang masih panjang. Kenapa? Ya namanya pisah 1000 tahun, kan nggak semalam selesai ya. Ada banyak hal yang memang harus diselesaikan secara teknis-teknis itu. Tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi perkembangan sudah sangat bagus. Contoh perkembangan yang sangat bagus, ketika ada acara besar di Roma, utusan-utusan uskup Konstantinopel ini selalu hadir. Bahkan lagu-lagu Ortodoks dinyanyikan di Roma. Sebaliknya juga Roma mengirimkan utusan kalau acara besar di Konstantinopel. Contoh acara besarnya apa? Roma itu kalau acara besar 29 Juni, acara besar di Roma. Kenapa? Ini hari raya Petrus dan Paulus, acaranya kota Roma ini. Nah, orang-orang Ortodoks itu dikirim untuk menghadiri misa di kota Roma. Sebaliknya,
Acara besarnya di Konstantinopel itu 30 November. Apa ini? Hari Raya Rasul Andreas. Kalau kota Roma itu rasulnya Petrus, kalau kota Konstantinopel rasulnya Andreas, saudaraan sebenarnya. Jadi sebaliknya, kalau 30 November utusan-utusan paus datang ke Konstantinopel untuk merayakan itu. Jadi sudah dijalin. Kita harapkan sebelum Kristus datang kedua hari kiamat sudah kembali menyatu. Jadi intinya adalah, kalau diringkas, kalau ditanya perbedaan yang inti, tidak ada. Tapi kalau pernak-perniknya sedikit ya ada. Tidak mengakui paus, tidak menyebut dalam liturgi, kemudian bahasanya lain, nadanya agak lain ya. Contohnya tadi yang sudah kita nyanyikan itu, nada-nada timur tuh agak sedikit lain ya. Ya agak-agak kayak pengajian gitu loh. Antige musitin Bartheniane villaxas, antige musitan cosmon ukateli paste otoko. Misalnya gitu, kayak pengajian. Karena lagunya agak-agak timur tengah. Tapi itu perbedaan-perbedaan yang tidak terlalu penting, gitu saja. Gitu, terima kasih.